Bro, dengerin sebentar ya. Gue bener-bener ngerti gimana perasaan lo sekarang karena rasanya kayak lagi berdiri di tengah kabut tebal di mana semua terlihat buram dan lo nggak tahu harus ke arah mana. Semuanya membingungkan dan samar. Di satu sisi lo mulai ngerasa dia berubah. Dulu dia sering chat sama lo, balesnya cepet. Sekarang pesan-pesannya pendek, kadang lama banget balesnya. Dan kadang dia hilang tanpa kabar. Semua tanda hangat yang dulu lo rasain sekarang terasa jauh. Obrolan yang dulu lancar sekarang kayak ngomong sama tembok, dan itu bikin otak lo muter sendiri. Mikir mungkin dia udah nggak tertarik, mungkin lo cuma buang-buang waktu. Dan jujur aja, banyak cowok di fase ini langsung nyerah, mulai mundur pelan-pelan, jaga harga diri, pura-pura nggak peduli. Tapi itu nggak selalu keputusan yang tepat karena situasi kayak gini sering banget salah dimengerti. Banyak cowok kehilangan kesempatan bukan karena ceweknya nggak suka, tapi karena salah baca sinyal, karena yang terlihat dingin dari luar belum tentu dingin di dalam, yang terlihat menjauh belum tentu benar-benar pergi. Jadi kita perlu pelan-pelan ngerti semuanya, dan ada satu hal yang jarang dibahas tapi sering banget kejadian, yaitu ketika cewek mulai punya perasaan yang dalam, reaksinya nggak selalu mendekat, kadang malah menjauh. Kenapa? Karena perasaan bikin dia rentan. Dan gak semua orang siap terlihat rentan. Buat sebagian cewek, suka sama seseorang itu bukan hal yang enteng. Ada rasa takut di baliknya, takut berharap terlalu tinggi, takut kelihatan butuh, takut jatuh terlalu dalam. Sementara mungkin dia belum sampai di titik yang sama kayak lo, jadi otaknya masuk mode proteksi. Bukan karena gak peduli, tapi karena justru peduli banget. Makanya sikapnya berubah, dulu responsif banget. Sekarang seperlunya, dulu hangat. Sekarang lebih kalem, dulu sering mulai obrolan, sekarang nunggu, dari luar terlihat dingin, tapi di dalam bisa ribut sendiri. Dan disinilah banyak cowok salah langkah, mikir oke, dia nggak tertarik, gue harus mundur, padahal yang terjadi bisa jadi dia lagi berusaha nahan diri biar nggak kelihatan terlalu berharap. Kalau lo perhatiin lebih dalam, ada tanda-tanda halus yang sering luput. Misalnya dia masih perhatiin lo diam-diam, mungkin dia nggak sadar, tapi kadang matanya nyariin lo di ruangan, atau di sosmed dia jadi penonton setia, like muncul di jam-jam aneh, story lama tiba-tiba ke like, itu bukan kebetulan, orang yang nggak peduli nggak bakal konsisten kayak gitu. Terus ada hal kecil yang sering dianggap sepele, dia ingat detail tentang lo, hal-hal kecil yang bahkan lo sendiri lupa pernah cerita. Entah soal kebiasaan, cerita lama, atau hal random yang pernah lewat, itu tanda pikirannya sering muter di sekitar lo karena otak cuma nyimpen hal yang dianggap penting. Lalu, perhatiin juga lingkarannya, teman-temannya mulai bersikap aneh, ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang tiba-tiba sok akrab, ada yang nyeletuk kalimat yang bikin lo mikir, itu biasanya karena nama lo sering muncul di obrolan mereka. Cewek jarang cerita soal orang yang gak berarti apa-apa. Ada juga fase tarik ulur yang bikin emosi naik turun. Hari ini dia ngechat duluan, ngobrolnya enak, besoknya hilang, lusa muncul lagi. Ini bukan drama murahan, ini konflik batin. Di satu sisi dia kangen, di sisi lain dia takut kelihatan terlalu butuh. Jadi dia maju satu langkah, mundur dua langkah buat nenangin diri sendiri. Dan yang paling sering disalahpahami adalah sikap gugup. Banyak cowok mikir dia dingin, padahal sebenarnya dia tegang, tangannya gelisah mainin benda di sekitarnya, pura-pura sibuk sama HP itu bukan cuek. Itu reaksi orang yang peduli tapi lagi nahan perasaan. Kadang dia juga ngetes bukan buat mainin lo, tapi buat merasa aman, pengen tahu kalau dia agak menjauh, lo tetap stabil nggak? Kalau dia telat balas, lo berubah nggak? Tes kecil itu cara dia ngukur kedewasaan emosional lo, dan bagian paling penting dari semuanya, kalau dia ngerasa bingung, itu justru tanda dia peduli karena orang yang gak penting gak bakal bikin dia mikir sejauh itu. Kebingungan muncul karena tarik-menarik emosi yang nyata. Di titik ini yang paling penting bukan mejar, bukan juga menghilang, tapi tenang, hadir tanpa maksa, konsisten tanpa menekan, tetap jadi diri lo tanpa drama atau tuntutan.
Justru sikap itu yang bikin seseorang merasa aman untuk pelan-pelan buka diri. Intinya bro, jangan cuma nilai dari permukaan, jangan cuma lihat dinginnya, coba baca polanya, bukan reaksi sesaat. Karena seringkali yang terlihat menjauh justru lagi berjuang paling keras di dalam dirinya sendiri. Kalau pas baca ini lo kepikiran satu nama, satu wajah, satu situasi, berarti obrolan ini nyentuh titik yang tepat. Dan kalau lo pengen tahu langkah paling aman biar nggak salah gerak tanpa kelihatan mejar tapi juga nggak kehilangan arah, itu bisa kita bahas lanjut, bro. Jadi tetap sabar, tenang, dan konsisten. Jadi diri sendiri. Dan ingat, kadang yang terlihat menjauh atau dingin itu sebenarnya awal dari sesuatu yang lebih dalam yang butuh waktu untuk berkembang secara alami. Jadi perhatiin tanda-tanda kecil, hargai ruang dia sambil tetap hadir. Biarkan koneksi tumbuh perlahan. Percaya deh, bro, itu cara supaya lo nggak kehilangan kesempatan atau bikin kesalahan yang bakal lo sesali. Jadi tetap tenang, sadar, dan bertindak dengan bijak tanpa tekanan atau drama. Bahkan ketika semuanya terasa membingungkan atau dingin, itu bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih berarti yang butuh waktu untuk terbuka. Bro, jadi sabar, perhatiin dengan seksama, dan bertindak dengan hati-hati sambil tetap jadi versi terbaik dari diri lo sementara dia mengurus perasaannya sendiri. Karena cinta bukan soal buru-buru atau memaksa, tapi soal membaca, mengerti, dan bergerak bersama perlahan. Agar keduanya merasa aman dan dihargai. Bro, jadi semangat, tetap sabar, perhatiin, dan bertindak dengan bijak tanpa drama. Karena itu yang bikin segalanya bisa berjalan dengan benar.